Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini sudah kita melewati pertengahan Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kita masih bisa mengisi Ramadan ini dengan berbagai hal yang positif, dengan berbagai macam ibadah. Mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan senantiasa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat juga salam mudah-mudahan tercurah kepada panutan kita, junjungan kita semuanya, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para zuriyahnya, para sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita sudah melewati separuh dari bulan suci Ramadan. Artinya tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kita perlu bermuhasabah sejauh mana kita mengisi Ramadan di hari-hari yang sudah kita lewati. Apakah banyak amal kebajikan yang kita lakukan? Apa kita tidak begitu menghiraukan bulan suci Ramadan ini, atau bahkan kita sama sekali tidak menganggapnya Ramadan itu sebagai bulan yang sangat istimewa, yang sangat agung. Padahal diceritakan bahwa ulama-ulama salaf, ulama-ulama sholihin, begitu mau ditinggalkan Ramadan, dia bahkan menangis. Dia sangat sedih ditinggalkan Ramadan ini. Kenapa? Karena mereka tahu keutamaan, keistimewaan, keagungan bulan suci Ramadan itu sungguh sangat luar biasa sekali. Di dalam kitab Duratun Nasihin diceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan." Lau ta'lamu ummati, andai saja umatku mengetahui, umatku tahu ma fi Ramadan, apa saja yang ada di bulan suci Ramadan, latamannau, maka dia berharap antaku nasanatu kulluha Ramadan. Dia pasti berharap setahun penuh dia jadikan Ramadan saja, karena begitu luar biasanya Ramadan ini. Tetapi kadang di antara kita justru Ramadan seperti menyiksa kita, karena kita harus berlapar, harus berdahaga, harus menahan lisan dari kata-kata yang tidak semestinya. Kadang harus menahan pandangan, menahan mata dari hal yang tidak disarankan, menahan tangan, kaki, dan semua anggota badan kita yang ada. Tetapi bagi para alim, para sholihin, sekali lagi dia sangat berharap, dia sangat menikmati di dalam bulan suci Ramadan ini. Di sana dijelaskan di dalam kitab Duratun Nasihin tadi, li'anal hasanata mujtami'atun
bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu semua kebaikan-kebaikan terkumpul di dalamnya. Semua ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan. Bagaimana tidak, semuanya terkumpul. Orang yang berpuasa itu diamnya saja dianggap sebagai ibadah, nafasnya dianggap sebagai tasbih, dan segala gerak-geriknya dianggap sebagai ibadah. Makanya orang yang mengetahui ini, dia sangat senang sekali, dia sangat menikmati bulan Ramadan ini. Belum ibadah yang lain. Bacaan Al-Quran kita semuanya tahu bahwa setiap hurufnya kita akan diberi pahala 10 sampai berlipat kali itu di luar bulan suci Ramadan. Begitu di bulan suci Ramadan ini kita membaca Al-Quran, makanya akan dilipat gandakan berlipat-lipat. Wa anna ta'atu maqbulatun. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini semua ketaatan, semua ibadah kita akan diterima, baik itu ibadah yang sifatnya mahdhah, sifatnya sunnah, sifatnya yang lain-lain, semuanya akan diterima oleh Allah. Tetapi kalau di luar bulan suci Ramadan, mungkin ibadah itu perlu kekhusyuan, perlu konsentrasi, perlu khudu, dan seterusnya. Tetapi di bulan suci Ramadan ini, ibadah yang kita lakukan semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, wa da'awatu mustajabatun. Dan semua doa-doa di bulan suci Ramadan ini akan dikabulkan oleh Allah. Sehingga kaum muslimin apabila merasa kemarin-kemarin di luar bulan suci Ramadan doanya kok sepertinya kurang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari di kesempatan Ramadan ini kita bersungguh-sungguh lagi, lebih khusyuk lagi berdoa kepada Allah. Insya Allah nanti doa, keinginan, hajat-hajat kita yang kita panjatkan kepada Allah, insya Allah nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, li'anna dzunuba wa dzunuba maghfuratun. Dan semua dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita mendengar hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan, maka akan diampuni, akan dihapus semua dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dia puasa saja sudah terampuni semua dosa-dosanya. Tetapi sebuah penjelasan yang lain, dosa yang diampuni adalah dosa yang kaitannya dengan Allah langsung, yang hablum minallah. Ingat, ada dosa yang kaitannya dengan sesama manusia, hablum minan nas. Hablum minan nas ini dosa yang kaitannya dengan manusia, hubungan dengan manusia, itu belum terampuni sebelum kita saling memaafkan, saling mengampuni antar sesama manusia yang pernah kita berbuat dosa tadi. Sehingga para orang tua, para alim ulama menyarankan sebelum puasa datang, sebelum Ramadan datang, kita dianjurkan untuk saling memaafkan. Bukan sebelum saja, tapi ketika bulan Ramadan begini, setiap kita bertemu dengan teman, dengan kawan, dengan tetangga, dengan saudara, kita saling memaafkan. Bahkan yang terakhir, nanti ketika Ramadan sudah selesai, ada istilah lebaran. Itu adalah tradisi yang sangat bagus di masyarakat kita. Dengan Ramadan, puasa Ramadan, kita terhapuslah dosa kita antar kita dengan Allah. Kemudian dengan silaturahmi, dengan saling memaafkan sesama manusia, maka akan terampuni dosa kita terhadap sesama manusia. Sehingga dengan silaturahmi, dengan lebaran, insya Allah dosa kita akan hapus semuanya, seperti kita kembali baru dilahirkan lagi. Dan yang berikutnya, yang terakhir, wal jannatu mustaqotun.
ilaihim. Bahwa surga itu merindukan orang yang berpuasa. Kita sebagai orang yang beriman, tentunya semuanya berharap kita nanti semuanya masuk di surganya Allah. Jangan sampai kita ke nerakanya. Tetapi di sini dijelaskan bahwa justru surga yang merindukan kita, orang yang berpuasa. Sungguh luar biasa. Sehingga sekali lagi, apabila orang mukmin tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, dia akan berharap semua tahun itu, semua hari di satu tahun itu dijadikan Ramadan saja, karena keistimewaan, karena keagungan, karena kelebihan-kelebihan yang ada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita tidak menyia-nyiakannya, kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya, dengan amal-amal yang bisa kita lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.